Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Rahmat dengan NIM 249111110407. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan modul ajar kelas 5 SD fase C dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 100.000. Pertama ada identitas, yaitu penyusun saya sendiri, Rizka Nur Rahman, instansi SD Negeri 05 Tembulen, tahun pelajaran 2026 atau 2027, fase C, kelas 5 SD semester 1, mata pelajaran matematika, elemen bilangan, topik pembelajarannya membandingkan dan mengurutkan bilangan caca, materi pembelajaran membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 100.000, dengan alokasi waktu 2 dikali 35 menit. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu ada pada identifikasi ini ada karakteristik peserta didik yang dimana peserta didik kelas 5 SD berusia sekitar 10 sampai 11 tahun dan berada pada tahap operasional konkret menuju operasional formal. Yang kedua ada kemampuan awal, peserta didik telah mengenal nilai tempat bilangan caca, membaca dan menulis bilangan sampai ratusan ribu. Yang ketiga ada minat belajar. Peserta didik tertarik pada kegiatan yang melibatkan permainan angka, tantangan pemecah masalah, diskusi kelompok, dan penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang keempat ada kebutuhan belajar. Peserta didik memerlukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, membandingkan dan berdiskusi dan bekerja sama, menggunakan media yang menarik dan bervariasi. Selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif, relevansi dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Yang pertama, DPL 1 beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. DPL 3 penalaran kritis, DPL 4 kreativitas, DPL 5 kolaborasi, DPL 6 kemandirian, DPL 8 komunikasi. Selanjutnya, desain pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan, menentukan nilai tempat bilangan caca sampai ratusan ribu. Selanjutnya ada topik pembelajaran, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan dua atau lebih bilangan caca sampai ratusan ribu menggunakan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan tepat. Lintas disiplin ilmu pada pembelajaran bahasa Indonesia, membaca dan memahami informasi numerik, menyampaikan hasil diskusi secara lisan pada pembelajaran IPS, membandingkan jumlah penduduk suatu wilayah, mengurutkan data jumlah penduduk berdasarkan besarannya. Selanjutnya pada praktik pedagogis, yaitu dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan sintak orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, pemecah masalah, dengan pendekatan deep learning, berorientasi pada mindful learning atau berkesadaran, meaningful learning, bermakna, dan joyful learning, menyenangkan. Selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, tempat belajar, yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer jika tersedia, budaya belajarnya, yaitu gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan komunikatif. Pemanfaatan digital ada PPT, interaktif Canva, video pembelajaran, word dan quizzes. Pada asesmen ada LKPD dan quizzes. Selanjutnya kemitraan pembelajaran pada lingkungan sekolah, peserta didik mengamati data jumlah siswa di setiap kelas. Pada lingkungan keluarga, peserta didik membandingkan jumlah anggota keluarga atau koleksi benda di rumah. Selanjutnya
Pengalaman belajar. Pada kegiatan awal dengan alokasi waktu 10 menit yang berorientasi bermakna, peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik sebelum memulai pembelajaran berdoa, sebelum memulai pembelajaran bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik mengikuti pengecekan kehadiran. Peserta didik mengamati video pembelajaran. Peserta didik mengamati data kontekstual yang disajikan oleh guru. Peserta didik mengidentifikasi informasi yang terdapat pada data. Peserta didik mengungkapkan pendapat di depan kelas. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang cara menentukan bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Dan peserta didik menghubungkan pengalaman dengan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit pada tahap satu yaitu orientasi peserta didik pada masalah dengan alokasi waktu 10 menit, di mana peserta didik mengamati permasalahan yang disajikan. Peserta didik membaca dan memahami informasi pada permasalahan. Peserta didik mengidentifikasi hal yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan. Peserta didik mengemukakan pendapat awal tentang cara menentukan jumlah buku dan peserta didik merumuskan pertanyaan yang perlu dijawab. Pada tahap 2 ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan alokasi waktu 5 menit. Di mana peserta didik membentuk kelompok, peserta didik menerima LKPD, peserta didik mendiskusikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, peserta didik membagi tugas dan tanggung jawab dalam kelompok, peserta didik menuliskan hasil identifikasi masalah pada LKPD. Selanjutnya, tahap 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok dengan alokasi waktu 15 menit. Peserta didik menganalisis nilai tempat dari setiap bilangan yang terdapat pada data. Peserta didik membandingkan dengan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Peserta didik menentukan bilangan terbesar. Peserta didik mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Peserta didik mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Peserta didik mendiskusikan alasan yang digunakan dalam menentukan urutan bilangan. Peserta didik mencatat hasil pada LKPD. Peserta didik memeriksa kembali hasil kelompok untuk memastikan apakah jawabannya sudah tepat. Pada tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik menyusun hasil penyelesaian masalah pada LKPD. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik menjelaskan proses membandingkan dan mengurutkan bilangan yang telah dilakukan. Peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau saran terhadap hasil presentasi. Peserta didik memperbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan yang diperoleh. Pada tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecah masalah dengan alokasi waktu 10 menit. Peserta didik membandingkan hasil pekerjaan antar kelompok. Peserta didik mengevaluasi ketepatan penggunaan simbol perbandingan. Peserta didik menganalisis langkah-langkah dalam mengurutkan bilangan. Peserta didik menyimpulkan cara membandingkan dan mengurutkan bilangan berdasarkan hasil diskusi dan presentasi. Peserta didik menuliskan hasil refleksi singkat pada LKPD mengenai hal yang telah dipahami dan hal yang perlu dipelajari. Selanjutnya pada kegiatan penutup ada dengan alokasi waktu 10 menit yang dimana peserta didik bersama-sama menyampaikan hasil kesimpulan dari pembelajaran. Peserta didik menjelaskan kembali penggunaan simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan dalam membandingkan bilangan. Peserta didik mengemukakan manfaat mempelajari, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacat dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan. Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar dan peserta didik mengajarkan asesmen sumatif untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipahami. Peserta didik menyimak informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Serta peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya ada pada bagian refleksi, ada refleksi guru. Dan selanjutnya refleksi pada peserta didik. Pada asesmen pembelajaran ada asesmen pada awal pembelajaran yaitu asesmen diagnostik
yang dimana penilaian kemampuan awal peserta didik terkait pemahaman bilangan caca, simbol perbandingan, serta kemampuan menggunakan bilangan. Selanjutnya, asesmen pada proses pembelajaran yaitu asesmen formatif, yaitu penilaian selama proses pembelajaran meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik saat berdiskusi, menyelesaikan LKPD, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya, asesmen pada akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif, yang dimana penilaian hasil belajar peserta didik melalui tes tertulis untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Selanjutnya ada lampiran, yang dimana lampiran ini berisi yang pertama ada bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, soal evaluasi, dan rubrik penilaian. Yang pertama, lampiran pertama ada bahan ajar, bisa teman-teman lihat di sini. Yang kedua, media pembelajaran berupa link YouTube, di mana video pengantar peserta didik pada permasalahan mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 100.000, dan ada LKPD. Bisa teman-teman lihat di sini. Selanjutnya, lampiran asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik awal pembelajaran bertujuan mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait pemahaman bilangan caca dan simbol perbandingan. Bentuk yang dinilai pengetahuan, keterampilan, sikap, kriteria ketuntasan asesmen diagnostik ini. Selanjutnya, yang kedua, asesmen formatif pada proses pembelajaran. Bentuk kegiatannya, peserta didik bekerja secara berkelompok menggunakan LKPD untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ada soal pada LKPD, bisa teman-teman lihat di sini. Ada rubrik penilaian pengetahuan pada asesmen sumatif ini. Rubrik penilaian, rubrik keterampilan, rubrik penilaian sikap, kriteria ketuntasan formatif, formatif, asesmen formatif ini. Ada tindak lanjut dari pembelajaran. Selanjutnya asesmen sumatif akhir pertemuan. Bentuk kegiatannya, peserta didik mengerjakan tes tertulis secara individu pada akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Tujuan asesmen sumatif mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap konsep membandingkan bilangan caca, mengukur kemampuan peserta didik dalam mengurutkan bilangan caca, mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan caca, dan menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada soal evaluasi, bisa teman-teman lihat di sini. Soal HOTS, rubrik penilaian pengetahuan dari asesmen formatif ini, rubrik penilaian keterampilan, rubrik penilaian sikap, kriteria ketuntasan dari asesmen sumatif ini, rumus nilai, yang dimana nilai ini sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Sekian penyampaian modul ajar kelas 5 SD pada pembelajaran matematika dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 100.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.